Halo, selamat datang di channel Gayeng Cinema, channel yang nyuguhin alur film paling seru dan paling berani. Kali ini kita bahas Kaliwaan 2022, film thriller penuh cinta, nafsu, dan pembalasan dendam. Siap-siap, karena ini bukan kisah cinta biasa. Langsung saja kita mulai. Manik Aji Rafal adalah pekerja spa di Batangas yang ambisius dan suka memikat. Dia menjalin hubungan dengan Peggy Fitzgerald, security guard yang loyal namun temperamental. Suatu hari, Boogie menemui kemaluan terbesar saat ia menemukan Manik berselingkuh dengan Raji Juami Gutierrez, seorang pengusaha kaya dari keluarga berpengaruh. Diuji amarah dan rasa pengkhianatan, Boogie menyerang Raji hingga koma. Manik yang menyaksikannya melaporkan kejadian itu ke polisi. Boogie kemudian meminta bantuan pamannya, Marlene Mark Anthony Fernandez, seorang polisi yang brutal dan penuh kompromi. Boogie diungsikan ke rumah teman Marlene, KJ Felix Rocho. Sedangkan keluarganya mencoba menenangkan situasi melebar. Namun keluarga Raji tidak tinggal diam. Mereka membalas dendam atas penghinaan tersebut berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan budaya mereka. Bentrokan antar kubu berlangsung brutal hingga darah mengalir. Kekerasan demi kekerasan membesar menjadi tragedi yang sulit dihindari. Di tengah kekacauan itu, muncul karakter Patty Denise Esteban, adik TJ yang buta huruf dan hidup dalam ketakutan. Ia menimbulkan simpati dan rasa iba Boogie dan adegan terakhirnya, memeluk boneka putih, menandakan simpati yang genting dan menyedihkan. Film ini membentangkan adegan sadis dimulai dengan adegan penyiksaan brutal wanita yang diikat oleh polisi sambil menembak pria lain, membuka nuansa yang intens sepanjang cerita. Durasi total film sekitar 1 jam, 51 menit 111 menit. Gelap dengan porsi kekerasan grafis dan erotis yang tinggi. Dan saat dendam meledak, cinta jati korban pertama. Kaliwaan bukanlah kisah tentang cinta manis, melainkan tentang darah yang ditumpahkan demi harga diri dan luka yang tak tersembuhkan. Manik hanyalah pemicu dari rantai kekerasan dan trauma yang jelas-jelas menimpa luka masyarakat. Terima kasih sudah menonton alur ini. Kalau kamu suka cerita menegangkan seperti ini, kasih like dan subscribe ya. Sampai jumpa di alur berikutnya. Salam Gayengar. Kelebihan film ini adalah: pertama, sinematografi menonjol. Visual film ini dianggap cukup indah dan impresif. Set-set yang terancang rapi membantu menciptakan suasana yang kuat, meski elemen narasi kurang mendukungnya. Kedua, penampilan individu yang kuat. Irma Adlawan sebagai Ibu Boogie dan Mark Anthony Fernandez sebagai paman polisi yang korup mendapat pujian karena memberikan penghayatan yang kuat dan kredibel. Bahkan beberapa pengulas berpendapat bahwa ini merupakan salah satu penampilan terbaik Fitzgerald sampai saat itu. Ketiga, pendekatan naturalistis dan tema berat. Film ini mencoba menyampaikan tema kompleks seperti kekerasan, balas dendam, dan ketegangan antar kepercayaan antara komunitas Muslim dan Kristen. Gaya naturalisme Daniel Palacio mendapat sorotan karena membawa suasana yang lebih nyata. Kekurangan, pertama, terlalu menekankan unsur seksual dan kekerasan. Banyak kritikus menilai film ini terlalu berfokus pada unsur seks dan gore yang malah mengaburkan esensi cerita. Adegan-adegan semacam ini seringkali dirasa eksplisit dan tidak perlu. Kedua, plot dan struktur cerita tidak konsisten. Meski diawali dengan premis kuat, film ini dikritik karena penambahan subplot yang tidak terselesaikan, pacing yang lamban, dan akhir cerita yang terasa dipaksakan atau tak memuaskan. Ketiga, karakter utama kurang berkembang dan akting minim chemistry. Karakter Boogie dan Manik dinilai setengah matang dan tidak cukup dikembangkan secara emosional. Akting Aji Rafal dan Fitzgerald dianggap kurang meyakinkan dan minim chemistry. Keempat, pendekatan misoginis. Beberapa ulasan menyebut bahwa karakter perempuan kerap hanya dijadikan objek seksual misoginik, serta naskah dan eksposisi cenderung memperkuat stereotip negatif.